Bab 812. Cukup menyombongkan diri saja. Warrior yang terkejut. Dia tidak menyangka gadis kecil ini akan membawanya pergi secara langsung. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana dia bisa menahan kecepatan ini? Tidak, begitu dia terbang ke udara, seluruh wajahnya langsung terdistorsi oleh angin kencang. Dia ingin berbicara, tetapi dia tidak bisa berbicara sama sekali saat ini. Tak berdaya, dia hanya bisa berpegangan pada Melanie Van dan meletakkan wajahnya di belakang Melanie Van. Terlalu frustrasi. Warrior yang memiliki 100.000 Pegasus yang berderap di dalam hatinya. Melanie Van tidak pernah seperti ini oleh pria lawan jenis. Setelah dia sadar, dia tiba-tiba menjadi marah. Hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan, atau aku akan menjatuhkanmu. Warrior yang mana berani melepaskan? Bukan saja dia tidak melepaskannya, tetapi dia malah memeluknya lebih erat. Hanya dengan tergesa-gesa dia sepertinya memegang tempat yang salah, dan titik awalnya lembut. Kebetulan, dia masih meremas, dan ketika dia mengerti apa itu, dia tahu, itu sudah berakhir. Benar saja. Ah, aku membunuhmu. Suara Melanie Van bergema di langit, dan saat dia menghunus pedangnya untuk memberikan pedang kepada warrior yang, cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit dari bawah. Cahaya keemasan itu begitu cepat sehingga bahkan tidak dapat dilihat oleh Melanie Van. Warrior yang melihatnya dan merasakannya. Dia tidak ragu sama sekali. Dia memutar sambil memeluk Melanie Van dan jatuh langsung dari langit. Melanie Van sangat marah, tetapi ketika dia melihat Pegasusnya retak, dia tercengang. Jangan diam, pikirkan cara, atau kita akan mati. Warrior yang menempel erat pada Melanie Van, melihat gadis kecil itu masih linglung, mau tidak mau meraung dengan cepat. Begitu dia selesai berbicara, angin kencang masuk ke mulutnya, menyebabkan dia menutup mulutnya dengan cepat. Melanie Van juga kembali sadar saat ini, dia dengan cepat menunjukkan sayap energi hitamnya, tetapi segera setelah dia berhenti, cahaya keemasan lain melesat ke arahnya. Cahaya keemasan sangat cepat, dan kekuatan di dalamnya sangat menakutkan. Melanie Van hanya melihat untuk mengetahui bahwa cahaya keemasan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Pada saat ini, wajahnya pucat. Energi hitam dituangkan ke dalam pedang, jiwa pedang diberkati. Warrior yang tiba-tiba memegang tangan pedang Melanie Van, kemudian berteriak. Meskipun Melanie Van sedikit bingung, dia masih mengikuti kata-kata warrior yang karena dia tidak punya cara sama sekali saat ini. Ketika dia baru saja menuangkan energi hitam ke dalam pedang dan pedang jiwa memberkati tubuh pedang, cahaya keemasan sudah tiba kurang dari 3 inci di depannya, dan pada saat ini, dia merasakan cahaya keemasan berhenti. Setelah beberapa saat hening, cahaya keemasan meledak langsung dengan suara, buff, dan gelombang udara yang kuat yang meletus langsung mengguncang mereka berdua ke langit dan jatuh. Di atas pohon raksasa di tanah di bawah, seorang pria yang memegang busur mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin, gadis itu bukan alam spiritual tingkat rendah, bahkan jika jiwa pedang 4 kali lipat, tidak mungkin untuk mematahkan panahku, itu agak aneh. Setelah terdiam beberapa saat, pria itu menggerakkan tubuhnya dan menyapu ke arah lokasi di mana warrior yang dan Melanie Van telah jatuh. Warrior yang dan Melanie Van berada dalam situasi yang buruk saat ini. Setelah mereka jatuh ke tanah, mereka tidak mati karena jatuh ke dalam hutan. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka disangga oleh beberapa pohon besar. Tentu saja, mereka berdua tidak bersenang-senang, terutama warrior yang karena ketika dia jatuh ke tanah, dia berada di bawah.
Tubuh fisiknya saat ini tidak lagi seperti dulu, dan dia hampir mengakui nyawanya setelah dilempar seperti ini. Tidak, kamu harus memulihkan kekuatan sesegera mungkin, atau kamu akan dipermainkan sampai mati cepat atau lambat. Mulut menyakitkan warrior yang berkedut, dan sekarang dia tidak memiliki mobilitas sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan dingin di tenggorokannya, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa Melanie Van memegang pedang di tenggorokannya lagi. Siapa kamu? Mata Melanie Van dipenuhi dengan kegembiraan dan kepanikan. Barusan, dengan tusukan, kamu sepertinya ditusuk pada posisi terlemah dari cahaya keemasan, dan kemudian. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, kamu. Dia tampak terlalu bersemangat, dan dia sedikit tidak nyaman berbicara. Bisakah kamu meletakkan pedang dan berbicara pelan? Kata warrior yang. Wanita ini menghunus pedangnya di setiap kesempatan. Melanie Van berkata, kamu, sejujurnya, apa tujuanmu datang ke keluarga Van kami? Oh, aku tahu. Pada titik ini, dia menarik pedangnya, kemudian mendekati warrior yang, dan berkata sambil tersenyum, kamu pasti menyukai kakakku, jadi kamu sembunyikan kekuatanmu dan datang ke rumahku dengan tujuan agar bisa dekat dengan kakakku, kan? Jangan bilang apa-apa, aku tahu, pasti seperti ini. Warrior yang sedikit bingung. Pada saat ini, Melanie Van tiba-tiba menepuk bahu warrior yang, kemudian berkata, aku katakan, aku memiliki hubungan terbaik dengan saudara perempuanku. Selama aku berbicara hal-hal baik untukmu, kamu ingin mengejar kakakku, itu sangat mudah. Tapi, kamu harus mengajariku triknya sekarang. Mendengar itu, warrior yang sedikit lucu, dia tahu bahwa tangannya barusan tampak sederhana, tetapi selama itu adalah kultivasi pedang, itu tidak sederhana sama sekali. Tidak ada keraguan bahwa gadis ini memperlakukannya sebagai tuan. Gadis di depannya tampak ceroboh, tetapi sebenarnya dia tidak bodoh sama sekali. Tidak hanya dia tidak bodoh, tetapi dia juga memiliki banyak ide seram. Warrior yang berkata, jangan bicarakan ini dulu, orang yang mengejarmu pasti tidak akan menyerah, lebih baik kita pergi dari sini secepatnya. Melanie Van melambaikan tangannya yang besar, dan berkata dengan arogan, kamu sangat kuat, untuk apa takut padanya? Ketika dia datang, kamu akan membunuhnya secara langsung. Aku berjanji untuk berbicara dengan baik untukmu di depan kakakku. Bibi, lihat situasiku saat ini. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Benar jika dia yang membunuhku. Warrior yang benar-benar ingin menamparkan gadis ini. Ini benar-benar kurang di otak. Sepertinya benar juga. Melanie Van memandang warrior yang, kemudian berkata, lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku membawamu, pasti tidak akan bisa kabur. Kalau begitu kamu pergi sendiri. Warrior yang berkata dengan tenang. Ini, tidak bagus, kan? Melanie Van sedikit malu, bagaimanapun, warrior yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Warrior yang berkata, tidak ada yang salah denganmu. Jika kamu pergi sendiri, kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika kamu membawaku, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali. Ini yang kamu yang katakan. Kata Melanie Van lembut. Warrior yang mengangguk, dan berkata, cepat, jika kamu tidak pergi, mungkin sudah terlambat. Melanie Van mengangguk, lalu berbalik dan berlari. Melihat hal ini, warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengeluarkan beberapa batu kemampuan tingkat terbaik dan menelannya ke dalam perutnya,
mulai menyerap energi spiritual. Dia tidak menyalahkan Melanie Van. Bagaimana dia bisa putus asa untuknya karena pihak lain tidak dekat dengannya. Pada saat ini, Melanie Van tiba-tiba kembali ke sisi warrior yang, dia tidak berbicara, langsung mengambil warrior yang di punggungnya, dan kemudian melarikan diri. Warrior yang membeku untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Mengapa kamu kembali lagi?" Melanie Van berkata, "Kamu baru saja menyelamatkanku. Jika aku tidak menyelamatkanmu, aku akan merasa menyesal. Aku mendengar dari mereka bahwa jika hati tidak tenang dan itu tidak baik untuk ilmu pedang." Warrior yang terdiam lama dan berkata, "Apakah kamu belajar ilmu pedang sendiri, atau seseorang yang mengajarimu?" Melanie Van berkata dengan sedikit sedih, "Meskipun keluarga kami lebih kaya, kami tidak mampu membeli jenis pedang kultivator yang kuat, dan perkumpulan pedang kuno tidak menginginkanku. Oleh karena itu, aku memikirkannya sendiri, atau bertanya pada kakak, tapi kakak tidak tahu banyak tentang ilmu pedang. Mengapa perkumpulan pedang kuno tidak menginginkanmu?" Warrior yang bertanya. Yang mereka terima minimal jiwa pedang tingkat 6 dan tidak boleh melebihi usia 16 tahun. Umurku sekarang 16 tahun. Kalau tahun ini aku tidak bisa masuk, aku tidak akan punya kesempatan untuk masuk ke sana. Tanpa perkumpulan pedang kuno, aku tidak bisa membantu kakakku. Saat itu, kakakku pasti akan dipaksa menikah dengan penjahat keluarga Y, kata Melanie Van. Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu mengusap kepala Melanie Van, dan berkata, "Aku akan mengajarimu nanti." Benarkah? Melanie Van agak terkejut. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Tentu saja, tetapi kamu tidak bisa memberi tahu kakakmu." Kenapa? Melanie Van bingung. Warrior yang merenung, dan berkata, "Kamu juga telah melihatnya. Aku terluka parah sekarang, dan kekuatanku belum pulih. Jika musuhku mengetahui situasiku saat ini, mereka pasti akan datang untuk membunuhku. Ya, jadi, aku hanya bisa mengajarimu diam-diam." Sebenarnya dia tidak berbohong, dia tidak lupa bahwa Roman Lu ada di dunia luar. Jika dia memberitahu pihak lain bahwa dia masih hidup, dengan kekuatan saat ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. "Kamu pasti orang yang sangat kuat sebelumnya, kan?" Ada sedikit kegembiraan dalam suara Melanie Van, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. "Biasa saja," kata warrior yang. "Apakah sehebat rahasia Lu? Biar ku beritahu, dia adalah alam kaisar dan jiwa pedang langit. Ku dengar dia juga tubuh pedang spiritual, meski aku tidak tahu apa itu, tapi tampaknya sangat kuat." Setelah dia muncul, banyak jenius perkumpulan pedang kuno dikalahkan olehnya. Berbicara tentang rahasia Lu, Melanie Van mempunyai penyembahan dalam suara itu. "Rahasia Lu." Warrior yang tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia juga ingin melihatnya, tetapi sekarang dia dalam situasi yang buruk. "Ya, jika aku sebaik dia, maka keluarga kita tidak akan diancam oleh keluarga Y, dan kakakku tidak harus menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai," kata Melanie Van sedih. Warrior yang berkata, "Jangan khawatir, kamu bisa melakukannya dengan perlahan." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening, kemudian berkata, "Berhenti." Meskipun Melanie Van bingung, dia masih berhenti. Setelah diberi makan oleh energi spiritual, warrior yang sekarang memiliki beberapa mobilitas, dia berbalik untuk melihat ke kejauhan dan berkata, "Dia telah menyusul." Saat suara warrior yang jatuh,
Seorang pria yang mengenakan jubah brokat hitam dan memegang busur berwarna tinta muncul di hadapan keduanya. Ahli pemanah Wilson Liu. Wajah Melanie Van memucat saat melihat tamu itu. Warrior yang juga mengerutkan kening, karena lawannya adalah alam bangsawan berpangkat rendah, yang jauh lebih tinggi dari Melanie Van. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang meraih tangan Melanie Van dan berjalan ke arah Wilson Liu, berkata, "Kami telah menunggumu untuk waktu yang lama." Pada saat yang sama, dia diam-diam berkata dalam hatinya, "Kali ini, aku harus menyombongkan diri." Menunggunya. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, pria yang akan menembak itu tercengang. Bersambung.